dari jauh. This guy is proud. Oh, orang ini sombong. Ya kalau sombong, what's the problem? Kalau dia sombong memang kenapa? Proverbs 16:5. Amsal yaitu 16 yaitu ayatnya yang kelima. Proverbs 16:5. Amsal yaitu 16 ayatnya yang kelima katakan. He says, Dikatakan Amsal 16 ayat kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. amin. Apa itu? Apa yang dikatakan? Orang itu dari apa? Yaitu sungguh orang sombong itu dikatakan atau tinggi hati kekejian bagi Tuhan. Apa itu kekejian? Apa sih kekejian? Kekejian itu kekejaman bukan. Kekejian itu sesuatu yang bikin kita tuh enak. Ya teman-teman kita Jijik gitu. Apa itu kekejian? Kekejian itu yang menjijikkan, bikin kita tuh enak gitu. Nah, do you see something kekejian? Oh, keji. Kalau saudara lihat sesuatu yang bikin enak, apa saudara bisa aduh keji deh? How do you look at Kalau keji? kita lihat sesuatu yang jijik, kan nggak mau ngeliat kan untuk sesuatu yang jijik. God see the man from far. Jadi Tuhan lihat orang sombong dari jauh. Tuhan langsung cepet-cepet palingin mukanya. Don't play the fool with pride. Jadi jangan main-main loh dengan yang namanya If sombong. God lift you up higher and higher, Kalau sampai Tuhan mengangkat kehidupanmu tinggi dan lebih tinggi, you lebih need to tinggi. be more humble. and Artinya humble. apa? Semakin lebih diangkat, harusnya lebih rendah hati. Why? Kenapa? Because His grace is granted Itu to you. cumalah karena kasih karunia Tuhan diberikan kepadamu. Tetapi When you become proud, kalau kita sombong, God says, I will resist. udah Tuhan bilang aku sendiri yang tentang kamu. Amen. You know what's the meaning of resist? Saudara tahu nggak artinya tentang gimana? Come, Papa, I'll show you. Ayo, Bring your Pak, ayo. handphone. Bring your handphone. Bawa handphone ya Pak. Ya. Ya, saya mau tunjukin nama saudara. Now, this is whose handphone, Pak? Handphone ini punya Oh, sure, siapa? ya? Ada namanya. Now, that's it. Now, this is his handphone. Ini kan handphonenya Pak Cahyo. Now, I want the handphone. Saya mau handphonenya dia. Now, what will happen? Apa yang terjadi? He doesn't want to give, Pak Cahyo nggak mau kasih. but I want it. You hope. Nah, kalau misalkan Pak Cahyo nggak mau kasih kan saya mau paksa ambil kan kita tarik-tarikan. Now, look here. Lihat ini. Assume that I'm God now. Bayangkan saya Tuhan. But Jairus asking a prayer. Pak Cahyo misalkan minta sesuatu nih, doa sesuatu. He's asking, Dia minta. pulling from me. Dia mau tarik apa yang dia minta But dari God says, I saya. can't give you. Tuhan bilang, aku nggak bisa kasih apa yang kamu He minta. resists. Karena Pak Tuhan yang tentang sendiri. What is due to you cannot be given to you. Apapun yang harusnya dikasih ke kamu, jadi malah nggak bisa dikasih ke kamu. Reason? Alasannya? You're proud. Karena kesombongan kita sendiri. Thank you, Pak. Amin. Jadi kenapa saya nggak diberkati Tuhan? Jadi tanya pada diri kita, kenapa hidup saya nggak diberkati Tuhan? Karena haleluya. Amin. So God says I cannot give. Jadi Tuhan bilang, aku nggak bisa But kasih. what will happen to the family that is proud? Apa sih yang terjadi dengan keluarga yaitu yang sombong? The Bible says Alkitab bilang, in Proverbs 15:25. Amsal yaitu 15 ayatnya di 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. God destroys the home of the proud. Jadi kalau Alkitab Indonesia kan katakan ya, rumah orang congkak dirombak Tuhan. Sebenarnya bukan dirombak Tuhan, tapi rumah orang congkak dihancurkan Tuhan. Bahaya ya. Bahaya nggak? We work so hard to take care of the family. Kita kerja keras, mau urusin ya, merawat keluarga kita. But God says, Tapi Tuhan bilang, I will destroy them. aku hancurkan rumah tanggamu. Bukan iblis. Jadi jangan salahin si iblis terus. Don't think it is the devil doing it. Jangan ya itu salahin si iblis yang hancurin rumah tangga. Aduh, jangan-jangan iblis komplain Tuhan nanti. Jangan sampai nanti iblis ngomong sama Allah. Amin. Ya, aduh, iblis itu Tuhan, lihat, I didn't do anything the first Iya, nanti si iblis bilang, tuh Tuhan lihat tuh, aku nggak apa-apain dia mengeluh katanya, aku yang hancurin rumah tangganya. Amin. I did nothing. Aku nggak berbuat apa-apa. Huh? All the things they blame me. Semuanya yang disalahin aku. Haleluya. Dia nangis sih. Iblis bisa nangis nanti. Amin. Sebelum laga, Apa, Tuhan? here God says, I'm destroyed. Di sini yaitu Tuhan sendiri bilang, aku yang hancurkan. Why? Kenapa? Because it's pride. Oleh karena kesombongan kita. How does it destroy? Bagaimana bisa hancur? When the husband and wife do not humble between one another. Misalkan ya, suami istri satu dengan yang lain nggak mau saling merendahkan diri atau saling tunduk. Amen. What will happen in the home? Apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Fight. Berantem terus. Berantem terus. And who's watching? Kalau bapak sama ibu berantem, yang jadi penonton di rumah siapa? Children. Kan anak. So the children learn. Ya
belajar dari They saudara. learn how to be proud. Jadi mereka juga belajar bagaimana menjadi They sombong. learn how not to say sorry. Mereka juga belajar untuk tidak mengucapkan kata maaf. Amen. Di rumah tangga, who is first to say I'm sorry? Bahwa di dalam rumah tangga biasanya siapa yang pertama kali bisa mengucapkan saya minta maaf? Ibu ya. Ya Bapak itu ngaku yang saya ngomong ya. Haleluya. Amen. And normally it's the woman ya. Biasanya ibu-ibu. Because they want to be peace in the house. Karena apa? Ibu-ibu bilang, udah dah, lebih baik ngomong aja daripada berantem melulu. Lebih baik tenang kan, kalau Kasihan udah ngomong minta anak-anak. maaf tenang. Kalau nggak kasihan anak-anak. So the wife say I'm sorry. Jadi istri yang biasanya lebih dulu bilang saya minta Do maaf. men say I'm sorry? Bapak-bapak atau laki-laki pernah nggak minta maaf? Nggak pernah, jarang. Hah? Jarang ya. Pernah tapi jarang ya. Setahun 2-3 kali ya. Wah, setahun 2-3 kali. Itu jarang banget itu ya. Haleluya. Kecuali malam kabar. Kecuali Ada New York Eve. oh, supaya dosa tahun ini nggak masuk ke tahun depan ya. Supaya dosa-dosanya nggak dibawa ke tahun depan ya. Wah, pinter juga ya. Pintar juga itu bapak. Haleluya, bapaknya pinter banget ya, Bu ya. Also that 2016 will not come into 2017. Supaya dosa kesalahan tahun 2016 jangan dibawa ke 17. Pinter ya, saya belum pernah dengar ini. Saya belum pernah dengar begini nih. Amin, luar biasa. Luar biasa. So people like that, Pak Tuan, now ask yourself. tanya pada diri The sendiri. person who's first to say I'm sorry is the spiritual one. Saudara harus ingat, orang kalau di dalam argumentasi yang pertama kali bisa minta maaf, orang itu jauh lebih rohani. Now it does not mean that if you ask I'm sorry, you're wrong. Bukan berarti juga kalau saudara minta maaf, lalu nanti yang satunya bilang, tuh memang lu yang salah kan? No. Belum tentu dia yang salah yang minta You maaf. know what? Kenapa? The Lord's Prayer tells us, Kenapa? Kan di dalam doa Bapa kami mengajarkan kita, forgive us as you forgive those who sin against us. ampunilah kami Bapa, sebagaimana kami pun mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Hallelujah. Forgive us Ampuni kami. as you forgive those who sin against us. Jadi prinsipnya apa? Ampuni kami Tuhan, sebagaimana saya juga sudah mengampuni Bukan orang kamu yang bersalah. salah. Bukan kami yang bersalah. But you forgive the people who Tapi sin kita against sudah you. ampuni dulu kesalahan orang itu. These are people who are sweet in the eyes of God. Oh, inilah orang yang dikatakan yaitu apa? Manis di hadapan These Tuhan. are the people who receive favor from Ini God juga adalah orang yang bisa menerima perkenanan di mata Tuhan. because they are able to forgive Karena others. apa? Karena orang ini mampu mengampuni orang lain. Now people are that. So those who cover the sin, Jadi mereka yang menutupi dosa. why do you not want to confess a sin? Kenapa sih kita nggak mau mengakui dosa kita? Because of pride. Kan pada dasarnya sombong, How? gengsi. Kenapa? How? Bagaimana? For example, Contohnya, when you sin against something again and again and again, kalau misalkan kita ya membuat dosa, misalkan berbohong, bohong itu lagi, itu lagi, itu lagi. tiap kali minta maaf. Tiap kali kita bilang, Tuhan saya berbohong ini. Now there will Maaf. come a state you feel ashamed of Nanti yourself. ada waktunya, karena kita udah keseringan melakukan kebohongan itu, malu sendiri. Am I right? Benar nggak? Kalau udah malu sendiri, what do you do now? Kalau udah malu sendiri, apa yang kita lakukan? You don't want to confess anymore. Cenderung kita abaikan, kita nggak mau akui lagi dosa itu. Benar ya? Benar nggak? Amen. Remember ya, Jadi ingat, never be tired to confess your sin. jangan pernah jemu-jemu untuk apa? Mengakui dosamu terhadap Tuhan. Because Karena your God is never tired to karena hear your Tuhan sin. Allahmu juga tidak pernah yaitu lelah atau jemu-jemu mendengarkan Because if you dosamu. don't confess your sin, you open your life for the devil to interfere. in Karena your apa? life. Kalau saudara tidak yaitu minta ampun untuk dosa kesalahanmu, artinya sama aja saudara buka celah untuk hidupanmu supaya si iblis bisa menjamahnya. They can come in anytime and go out Kalau anytime. sudah ada celah, si iblis artinya berhak mau masuk keluar masuk kapan aja dia So mau. you need to confess it. Artinya saudara harus akui di hadapan Tuhan. Don't be ashamed. Jangan pernah malu. Why? Kenapa? Because God knows who we are. Karena Tuhan tahu siapa kita ini. We are just mud. Kita ini kan cuma lah yaitu We are kata just dia. like flower Kita ini sama seperti bunga. that withers away. Kita ini bisa layu. We are like wind. Kita ini dikatakan seperti Gone and angin. never come back. Yaitu apa? Dia berlalu ditiup angin begitu aja hilang. God knows it. Tuhan tahu. But God wants you to know Tetapi Tuhan mau apa? Kita sendiri tahu. to confess before Him. Untuk apa? Akui di hadapan Tuhan. So people are Jadi that. Tuhan, So sometimes because of pride, we don't confess. kadang-kadang oleh karena apa? Kesombongan kita, gengsi kita sendiri, kita nggak mau mengakui I dosa have a itu. policy in my life. Saya punya yaitu kebijaksanaan di dalam hidup saya. I will never, what do you call it, hide anything from my God. Saya nggak pernah mau nutupin apapun sekecil apapun itu
di hadapan Tuhan? Not even one. Enggak satu pun. Never had. Enggak usah sembunyi. Because this is a God who knows you. Karena apa? Dia adalah Tuhan Allah yang He tahu. knows you before the foundation of this world. Bahkan Tuhan katakan, aku sudah mengenal kau sebelum dasar dunia ini He dijadikan. knows you before you were created in your mother's womb. Bahkan itu Tuhan sudah mengenal kau sebelum kau dibentuk di dalam kandungan ibumu. So why must I hide before Him? Jadi untuk apa juga ya kalau saya tutupin dosa saya di hadapan Tuhan? Now, wait, what happens now? Apa yang terjadi? As human being, Sebagai manusia, if you confess your sin every time to your wife, kalau kita misalkan apa? Sebagai suami ya, kita akuin dosa kita terus sama istri. do you think the wife can keep the secret? Apakah saudara pikir istri sendiri bisa simpan rahasia? Woman is the most difficult people to keep secret. Karena perempuan ini susah kalau disuruh simpan rahasia. But Tetapi that is ordinary woman in the world. itu kan perempuan biasa yang ada di dunia. That's why the Bible says, Oleh karena itu Alkitab berkata, who can find a siapa virtuous sih wife? yang bisa menemukan perempuan yang bukannya virtuous itu tuh memiliki nilai kebajikan ya, bukan yang cakap, maksudnya yang banyak ngomong. Amen. In the Proverbs 31, Di dalam Amsalnya itu 30, yaitu ayatnya yang 10. Amsal 31 ayatnya yang 10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. hallelujah, virtuous woman. Jadi perempuan yang punya nilai kebajikan. Hallelujah. That means Artinya she can understand, perempuan seperti she ini apa? can retain herself, Perempuan ini bisa punya pengertian, bisa menahan be diri, able to understand things. dan juga mampu untuk ngertiin hal-hal. She's a woman who knows how to control. Dan dia adalah perempuan yang bisa yaitu menjaga diri, ya kuasai diri. Now she's far worth than a ruby. Bahkan dikatakan perempuan seperti ini nilainya jauh lebih berharga daripada permata rubi. Meaning what? Maksudnya apa? She is so precious. Dia itu kan ibaratnya tuh perempuan yang berharga sekali. Harga in the marketplace? Berharga di pasaran maksudnya. No, Tidak, in the eyes of God. di mata Tuhan. Amin. Fantastic, isn't it? Luar biasa bukan? Amen. So people of God. Ma Tuhan. So when people confess their weakness to you, Jadi pada waktu orang mengakui kelemahannya sama kita, what do you do? apa yang kita lakukan? You tell them, I hold your kartu. Yaitu, jangan kita bilang, gue udah pegang kartu lu ya. I know you, huh? Aku tahu siapa kamu. You jangan macam-macam. Jangan macam-macam ya. Hallelujah, I know you. Aku tahu kamu. That person cannot be trusted. Orang seperti itu orang yang nggak bisa dipercaya. So when we are God-like, Kalau kita seperti Tuhan, we act like God. kita juga berkelakuannya seperti Why? Tuhan. Kenapa? Because once they tell you, you commit to God, you forget Him. Kalau ada orang yang datang kepada kita, mereka mengakui yaitu dosa atau kelemahannya dia, ya udah kita bawa dalam doa, kita serahkan problem dia kepada Tuhan, Don't ya you udah ever selesai. think about it. Dan jangan lagi ingetin, pikirin problem dia lagi. Because, Karena, for example now, contohnya, let me ask you, Pastor. mari saya tanya sama Pak Gembala. Do you confess your sin? Pak Gembala mengakui dosa enggak? Oh, you don't. He's so engrossed in the message. You don't know I'm talking to him. Amen. You confess? Akui enggak? Of course, yeah. Sudah pasti kan? Amen. How many times? Berapa kali? Setiap Setiap kali. saat, setiap waktu, setiap hari. Did ever any time Jesus tell you, saya I know who you are. Pernah nggak sekali Tuhan datang sama kita bilang, aduh aku tahu dan kamu dah I saya, know you. aku tahu. You don't have to block me. Udah dah, nggak usah bohong-bohong deh. Never. Nggak pernah kan? God never does that. Tuhan tuh nggak pernah lakukan itu. He never shames us. Dia Tuhan yang tidak pernah So mempermalukan when we kita. confess our sin, we should not be ashamed. Jadi pada waktu kita mengakui dosa, kesalahan apapun, jangan pernah merasa Never malu be di depan ashamed. Tuhan. Jangan pernah malu. He's a good father. Karena dia adalah Bapa kita yang baik. He receives it and forgives you. Dia terima pengampunan itu, Release dia you. dia lepaskan kita. And when you come back again, Nanti waktu kita datang kembali, oh, datang lagi. apa Tuhan mau bilang? Dia lagi. Oh, sama lagi. Dosanya pasti yang ini juga. No. Enggak juga. Because once you already confess your sin, the Bible says, is the blood of Jesus cleanses you. Karena apa? Sekali kita sudah mengakui dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. 1 John 1:9. Yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jikalau kita dari mengakui Intel ya. Jikalau kita mengakui dosa kita, maka Ia yang setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Segala dosa. Jadi
When you confess, Waktu kita mengakui, whatever you confess, apapun dari A sampai Z kita akui, He forgiven. ya udah A sampai Z ini juga diampuni. Why must God bless you? Jadi kenapa Tuhan harus berkati Because kita? God cannot bless a sinner. Karena Tuhan nggak bisa memberkati orang yang berdosa. Hallelujah. So when you confess, Jadi waktu kita akui, when you forsake, kalau kita tinggalkan dosa itu, at that moment, pada saat itu, then 10 years later you do again. misalkan 10 tahun kemudian saudara No, lakukan, then 10 tahun 10 oh hari. 10 hari kemudian saudara lakukan itu Atau lagi. 10 menit pun nggak apa-apa. 10 menit pun nggak apa-apa. Amen. And then you sin, you come back again. Lalu saudara berdosa lalu datang lagi kepada Tuhan. What will God tell you? Apa yang Tuhan bilang sama saudara? Ibu nama apa? Mega. Punyanya band Mega. Sekarang always the same thing ya. Iya, kalau misalkan Ibu Mega datang sama Tuhan, apakah Tuhan bilang, pasti nih, datangnya ini dosanya ini lagi. 10 minutes ago nih. Kan baru 10 menit. Now you come back again. Masa sekarang datang lagi? Never. Tuhan nggak pernah begituin kita kan? Never. Tuhan nggak pernah begitu. Never. Nggak pernah. Never. When God says, why do you come back again? Bahkan Tuhan tidak pernah bertanya kepada kita, kenapa kau datang lagi? I will forgive you again. Kenapa? Begitu kita datang, kita minta ampun, dia ampuni. Kita Why? datang minta ampun, dia ampuni. Why? Kenapa? Because without the forgiveness, Karena tanpa pengampunan, you cannot receive. kita nggak bisa menerima apa? Belas kasih Tuhan. Amen. So people of God, Jadi Tuhan, in 2017, di tahun you want 2017 to move on. mau maju? Let's cut the past. Ya udah, potong, putusin semua masalah I lalu. don't care what is your problem. Saya nggak peduli problem saudara di tahun For my 2016 God apa. is too small. Kenapa? Problem saudara buat Tuhan saya itu kecil. Does guilt torture you? Apakah perasaan bersalah itu selalu menuduh Does your Tuhan past, hatimu? what do you call, somehow errors you? Apakah yaitu masa lalu itu selalu menghantui dirimu? I mean, you feel guilty, Merasa you bersalah, feel hurt, merasa sakit hati. you must stop it. Artinya apa? Kita mesti hentikan pikiran-pikiran That means seperti you itu. don't know your Bible. Kalau saudara masih punya pikiran seperti itu, The selama Bible saudara says- nggak tahu Alkitabmu. Alkitab bilang, 1 John 1:9. yaitu 1 John 1 ayat 9 katakan, jikalau kita mengakui dosa kita, maka Ia yang setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Hallelujah. He forgives us. Dia mengampuni But kita. how does He forgive us? Bagaimana Dia mengampuni kita? Does He remember once in a while? Apakah nanti sekali-sekali nanti Tuhan ingetin lagi? No. Tidak. The Bible says Kan Alkitab katakan, in Psalms 90 and verse 10. Oh, sorry. Oh, sorry, 103. No, sorry. Not 90. Yeah, 103 verse 10. di dalam Mazmur yaitu 103 ayatnya yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. And not only that, Bukan hanya itu, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian Verse 12. ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. meaning Artinya, God, the moment you say, forgive me, Lord, karena begitu kita datang pada Tuhan, bilang Tuhan ampuni saya. He separates the sin from the east Artinya apa? to the Dosa west. kita itu tuh Tuhan bawa jauh, jaraknya itu dari timur sampai barat. Has anybody measured east and west? Pernah nggak ada orang yang hitung jarak timur sampai barat itu berapa? So that when God sees you the next time, Jadi waktu berikutnya Tuhan lihat saudara, He sees you fresh. Tuhan lihat saudara itu putih bersih. That is why you can be blessed. Oleh karena itu hidup kita bisa But diberkati. remember, Tetapi ingat, your mind must receive that. pikiran saudara tuh harus bisa terima. Your mind must know Pikiran saudara harus when you tahu. confess your sin, God is forgiving you. Pikiran kita itu harus kita ajarin. Kalau saya datang kepada Tuhan minta ampun, artinya apa? Segala dosa saya sudah diampuni. Men may not forget. Manusia mungkin nggak bisa They melupakan. may not forget. Manusia They mungkin may bisa be melupakan. talking about it again and Mungkin again. manusia apa? Ngomongin kesalahan dosa kita terus Now menerus. these people will see. Bahwa orang yang itu yang ngomongin itu yang akan dosa terus. Why? Kenapa? Because when God has forgiven you, when they talk about it, they have to answer God. Kenapa? Kalau kita udah datang kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan sudah ampunin kita. Tapi kalau manusia ngomongin, itu yang mesti bertanggung jawab untuk dosa itu. You leave it to them. Biarin aja orang Leave seperti them itu. alone. Biarkan aja orang But seperti let the itu. conscience be clean. Tetapi hati nurani kita sendiri harus That bersih. God has forgiven you. Bahwa Tuhan itu sudah mengampuni And He dirimu. has cleansed you. Dan Dia sudah menyucikanmu. Your spirit, your soul, and Roh your dan jiwa dan tubuhmu. That is why Oleh karena itu, you can walk in success. kita bisa berjalan di dalam kesuksesan. Amen. Why? Kenapa? Because your sins are forgiven. Karena dosamu sudah Once diampuni. your sins are forgiven, Begitu dosa kita there sudah is diampuni, no reason for God not to
And that's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab katakan, Whatever he does apapun yang dikerjakan orang ini will prosper. akan jadi makmur. So people of God, Jadi Tuhan, you must keep that in your mind. kita harus taruh itu di dalam pikiran kita. Otherwise the devil will steal your Kalau blessing. enggak apa? Si iblis yang curiin berkat-berkat kita Continue to tell you. si iblis akan terus kasih tahu kita. Nggak usahlah kamu belagak orang apa kudus. Si iblis tuh akan apa? Mengintimidasi pikiran kita, akan bilang apa? Udah deh, nggak usah sok-sok kudus. Nggak usah lah. So after that you cannot pray. Kalau kita udah dengar suara begitu, kita udah down dulu, nggak bisa doa lagi. Amen. After that you cannot read the Bible. Setelah itu kita nggak bisa baca Alkitab. After that you go back to the world. Setelah itu kita mungkin aja kembali ke dunia. Ya nggak apa-apa lah minum rokok nggak apa-apa. Why? Kenapa? The guilt conscience in you will take you away from God. Karena perasaan tertuduh itu, perasaan bersalah, itu yang akan menjauhkan saudara dari Tuhan. That's what Paul says. Oleh karena itu Paulus One katakan, thing I do, satu hal aja yang aku lakukan, cut my past. putus masa lalu, Completely keep away with past. sepenuhnya putus hubungan dengan masa lalu, And move on into the future. dan terus maju ke masa depan. Amen. For the things that God has called you. Yaitu untuk apa yang Tuhan udah panggil dalam hidup saya. And people of Tuhan, God, this is what God wants us to do in 2017. inilah yang Tuhan mau, yaitu kita lakukan di tahun 2017. That's why the psalmist says, Oleh karena itu pemazmur katakan He is our refuge. bahwa Dia itu adalah tempat He pengungsian is our kita. strength. Kembali lihat Mazmur 46 sekali lagi, yaitu Dia itu adalah kekuatanku. And my refuge and my strength. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat pengungsian dan kekuatan, And my present help in trouble. bahkan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. But you're a good man, why you must get into trouble? Kalau kita udah jadi orang baik, kenapa kita mesti kena susah payah ya? Am I right, Pak Jayu? Benar nggak? You're a good man, but why get into trouble, man? Kalau kita udah hidup baik-baik, kenapa kena problem dulu? The Bible tells me Alkitab bilang pada saya, in Psalms 34 verse 19. di dalam yaitu Mazmur yaitu 34 Alkitab Indonesia yaitu ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Bukan kemalangan. Bukan bicara kemalangan. Many are the afflictions of the righteous. Kalau Inggrisnya katakan, penindasan orang benar itu banyak. Bukan apa? Bukan kemalangan, Bukan kemalangan. Afflictions tapi bicara penindasan. are many, Banyak. and the Lord delivers him from out of them all. Dan Tuhan yang meluputkan orang ini dari segala-galanya. Amen. You will have affliction. Kita akan punya When you penindasan. obey God, Kalau kita taat pada Tuhan, you become a good man. kita jadi orang baik. You want to walk a good life. Kita mau jalan hidup You want to do baik-baik. everything right. Kita mau lakukan apa-apa benar. There will be affliction. Pasti akan ada penindasan. Amen. But Tetapi remember, ingat, God will deliver you from all. Tuhan yang akan meluputkan kita dari semuanya itu. Now, people of God, Tuhan, can you imagine saudara bayangin the affliction of Ahab? penindasan apa yang terjadi pada Pak Ahok. I met an ex-minister's family last night. Saya bertemu yaitu dengan salah satu yaitu mantan ya, dia istri seorang menteri. Amen. We Kemarin had malam study. kita Bible study pendalaman Alkitab. And this woman said this to me. Lalu ibu ini yaitu memberikan kesaksiannya. My husband said, Suami saya bilang, 40 years I'm in the politics, 40 tahun saya ada di dalam bidang politik, but I have never seen anybody, tetapi saya tidak pernah melihat ada satu politikus a person who suffer yang for righteousness. menderitanya itu oleh karena kebenaran. Hallelujah. One person suffer, Satu orang menderita, but he shines the light into the heart. tetapi dia memberikan apa? Yaitu terangnya, yaitu untuk apa? Kota ini, untuk bangsa ini. The people are beginning to see Orang-orang kan sekarang mulai lihat what is the truth. apa sih kebenaran, Manipulation, manipulasi, dirty politics, permainan politik money kotor, politics. yaitu permainan politik But uang. one man suffer. Tapi satu orang ini yang menderita, Benar? benar nggak? Hallelujah. So when you're a righteous man, Jadi kalau saudara hidup jadi orang benar, you will suffer. saudara pasti menderita. Why? Kenapa? We go back to Philippians chapter 3. Kembali kita lihat yaitu apa? Ke dalam surah The Filipi 4 3, desires of Paul. 4 kerinduan daripada Rasul Paulus. He asked 4 things from God. Dia minta yaitu 4 hal ini dari So he Tuhan. said, I want to pursue my life on these 4 things. Dia katakan, aku ingin mengejar 4 ini di dalam kehidupan So saya. in Jadi 2017, di tahun 2017, what do you want to pursue?
Apa yang saudara mau kejar? But Paul pursues 4 things. Paulus mengejar 4 ini, In verse 10, yaitu di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Philippians 3:10. Filipi 3 ayat 10. Yang menghendaki yang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Amen. Imagine. Bayangin. First thing he said, Yang pertama dibilang, that I might know him. supaya aku boleh mengenal dia. Do you know him? Kita kenal dia Do enggak? you know Jesus or do you know about Jesus? Kita ini kenal pribadi Yesus atau kita cuma tahu Or do you tentang have Yesus? all the information about Jesus in your Atau head? saudara hanya punya, yaitu apa? Sekedar informasi aja tentang Yesus di kepalamu. Or Atau do you know him personally? saudara kenal dengan Yesus secara pribadi. I can say I know Ahok Saya bisa aja ngaku kan, saya kenal Pak Ahok. because I was in his house in Batam Belitung. Karena apa? Saya pernah tinggal di rumah beliau, yaitu apa? Di rumah beliau, yaitu di Bangka Belitung, Amen. Bangka, ya. yaitu udah mungkin 20 tahun yang lalu. Amen. Tapi kalau I can say I know him, Saya bisa aja bilang saya kenal dia, but I really don't know him. tapi saya nggak kenal lebih dalam lagi. Now everybody say I know Jesus, Semua orang juga mengaku saya kenal Yesus, but Paul said, tapi Paulus but katakan, do you know Jesus or do you know about Jesus? kamu kenal pribadi Yesus atau kamu cuma hanya tahu sekedar Yesus? Amen. Because I'm orang Batak dari keluarga Kristen, pasti saya kenal Yesus. Apa saudara mengaku karena saya dari keturunan Batak kan ya, otomatis dong lahir Kristen kenal Yesus? Belum tentu, Belum tentu, belum tentu. belum tentu. Paul said Paulus bilang, that I must supaya know. aku boleh mengenal dia. So to know him. Mengenal dia, Now first time I met the pastor this morning, yaitu baru kali ini ya saya ketemu dengan Pak Petrus ya. Petrus. Maybe not even 3 minutes, ya. Saya belum kenal beliau mungkin lebih dari 3 menit. Hallelujah. I cannot say I know him. Saya nggak bisa mengaku dong, oh saya kenal baik dengan Pak But Petrus. Tetapi if you ask Ibu Widodo, kalau misalkan saudara tanya kenal nggak dengan Ibu Widodo? of course kenal. Oh udah pasti kenal. Amin. Sampai kita masuk ke Tanah Batak, ya Bu, ya. Sampai kita pelayanan sama-sama dengan Ibu ya di Tanah Amin. Batam. Amin. We stayed in the house there. Kita tinggal di rumah keluarga beliau. What about Bu Wida? Dengan bagaimana dengan Ibu Wida? Of course I know her. Saya kenal I beliau. know her better than many of you. Saya kenal beliau lebih baik mungkin dari saudara yang ada di sini. Because Kenapa? I spent time with them. Karena apa? Saya habiskan waktu dengan keluarga ini. When they were in what they call in Manado, I went to their house to have dinner. Bahkan yaitu ketika beliau masih pelayanan di Manado, kita pernah yaitu sama-sama makan malam. So to dengan know keluarganya di Jesus. rumah. Untuk kenal pribadi Yesus, You cannot just know about him. saudara nggak bisa hanya sekedar tahu tentang You dia. must have a Saudara harus relationship. punya hubungan pribadi, persekutuan pribadi dengan dia. Hallelujah. So how do you do that? Bagaimana saudara lakukan ini? Just read the Bible. Apa hanya dengan baca You Alkitab? read the Bible, you know about him. Saudara kalau cuma sekedar baca Alkitab, cuma tahu tentang dia aja. But Tapi when you spend time in prayer, kalau saudara habiskan waktumu di dalam doa, kalian doa nggak? Benar ya? Benar ya? Benar. Yang baju putih itu. Bapak baju putih itu. Iya, di sini. Iya, kamu berani kamu. Ayo. Udah perantau pasti berani ke depan. Amen. Show me how you pray. coba tunjukkan sama saya kalau Bapak berdoa tuh di tempat ruang pribadi Bapak, doanya caranya gimana? Caranya gimana? Berlutut atau doa atau berdiri? Atau duduk? Atau tengkurap atau tiduran? Bagaimana? Berdiri begitu. Hah? Duduk. Duduk ya? Coba Ya, duduk aja. gimana? Duduk aja. Duduknya gimana Pak? Duduknya gimana? Saya mau lihat. Oh, teman duduk di atas ini. Oh. Ini bahaya, Pak. Kalau duduk begini bahaya. Kalau duduknya begini ini bahaya. Nah, sih. Dia bahaya. Kenapa? Kenapa? Kalau ke India ini posisi begini Minta makan. minta makan. Kalau saudara ke rumah orang India atau di India, Dia kasih daun pisang. saudara duduk di lantai begitu, nanti saudara dikira minta makan, disuguhin daun pisang, Ada yang eat. lalu makan. Ya, ini bukan doa, ini untuk posisi makan. Ini bukan doa, ini posisi makan. Amin ya. Lagi ada posisi nggak? Mau doa? Bagaimana? Bagaimana lagi biasanya posisi doa? Berdiri. Berdiri ya. Di mana? Hadapi tembok. Di mana? Kamu dikerjain ya. Amin. Sampai bilang kan, Tuhan. many people want to know God but they don't know how to do it.
Jadi banyak orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, tapi mereka nggak tahu cara mengenalnya itu gimana. Nggak kasih tahu nama. Nggak boleh. Haleluya. So some people sit like that. Jadi ada orang yang berdoa itu seperti Bapak And tadi. then some people will pray like this. Lalu ada lagi yang berdoa tuh begini. Smell like it, and then they'll pray like that. Ada yang berdoa posisinya seperti ini. Ini orang Islam. Ya ini orang Islam berdoa. Amen. And some people, Lalu ada orang lagi when they pray, kalau berdoa they will sit down. ada yang duduk begini Bantal. pakai bantal. Haleluya. Now, what is the right relationship with God? Itu apa sih yang menjadi hubungan yang benar Why dengan is it Tuhan? important? Kenapa kok penting? Because that's the position of war. Karena apa? Posisi waktu kita berdoa itu adalah posisi kita berperang. Amen. You must be a slave and then you must war. Saudara itu harus jadi budaknya dia dan harus perang lagi. Saudara kalau mau berdoa itu kan Alkitab mengajarkan berdoalah di atas lututmu. Ini yang dimaksud di atas lutut. How long can you stand like this? Berapa lama saudara bisa tahan berlutut seperti ini? 1 hour? 1 jam? No? Enggak? 30 minutes? 20 menit? Maybe? Bergoyang-goyang? Hmm. 10 minutes only you feel your whole brain on it. Iya, kita baru mulai kalau awal berdoa seperti ini 5 menit aja sepertinya apa? Otak kita konsentrasinya lutut saya I've seen sakit, people lutut like saya this, pray like sakit. this. Saya lihat coba belajar doa begini, baru berapa menit dia udah You want to know your God? mau kenal Tuhan Allahmu? Belajarlah berdoa di atas lututmu. Why? Kenapa? To die to yourself. Karena kan saudara harus mati untuk dirimu sendiri. Die to the flesh Mati buat dagingmu dulu before you can live. sebelum saudara bisa berhubungan dengan dia. Because God is spirit. Karena Tuhan itu adalah roh. God is spirit. Tuhan itu kan The roh. flesh cannot understand spirit. Daging nggak mungkin bisa ngertiin Allah dalam roh. Amen. Jesus did this Yesus tadi berdoa seperti ini to his father. He kepada did that. Bapaknya, dia berlutut. Why? Kenapa? Because this is a position that means you surrender all to God. Karena apa? Posisi ini juga menandakan kamu itu seperti budak berserah pada Tuhanmu. I mean, you surrender to Him. Saudara berserah pada dia. You come to Him for mercy. Saudara kan datang kepada dia mohon belas kasihnya. Amen. Are people like that? This is the first position. Ini baru posisi pertama. If you cannot get this foundation, Kalau saudara nggak bisa dapatkan fondasinya, I can tell you, saya bisa kasih tahu saudara all the knowledge that you know of God is only bahwa intellectual. semua pengetahuan saudara tentang Tuhan Allah cuma karena kepintaranmu aja. You got a lot of knowledge, Saudara punya banyak pengetahuan, but that knowledge has no power. tapi pengetahuan itu belum tentu bisa jadi kuasa. Why? Kenapa? Because it's not spiritual. Karena itu bukan lagi jadi kerohanian. To do that, you need to be humble before God. Karena apa? Mau berlutut seperti itu, saudara perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hallelujah. Some people are that I might know Him. Supaya aku boleh mengenal Number dia. two, Kedua, the power of His resurrection. dan juga mengenal kuasa kebangkitannya dia. Amen. Paul's 4 ambition when he want to move on. Karena apa? 4 ambisi ini di mana Paulus katakan, aku mau kejar terus dalam The hidupku. power of His. Yang kedua apa? Dia bicara tentang apa? Aku He mau want tahu to dong know kuasa kebangkitan what was Yesus. the power that raised up Jesus Apa from the sih dead. kuasa yang bisa membangkitkan Yesus pada waktu Yesus I mati? want that power to be in my flesh. Aku juga mau dong kuasa yang Yesus ada juga di dalam dagingku. Why? Kenapa? Because otherwise you will not be taken up to heaven. Karena saudara nanti kalau enggak bisa terangkat ke surga. In the twinkling of an eye, Di dalam sekejap mata, this body cannot be transformed. bahwa tubuh kita nggak bisa akan The diubahkan. knowledge you have of Jesus will not transform your life. Kenapa? Kalau hanya sekedar pengetahuanmu tentang Yesus itu hanya di sini aja, pengetahuan di sini nggak bisa mengubah kehidupanmu untuk bisa terangkat. You need the power. Saudara perlu kuasanya. Jesus said, I want to know the power. Ya, Paulus katakan, aku mau yaitu apa? Tahu kuasa kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, dia katakan, aku juga mau yaitu apa? Mengambil bagian dalam penderitaannya. Siapa mau menderita, Pak? Siapa di sini mau hidup susah kayak menderita? Remember, Ingat, when you know Jesus, kalau saudara kenal Yesus, when you enjoy the power of waktu Jesus, saudara sudah nikmati kuasa the Yesus, power of God when it goes out will create problems. karena apa? Kuasa Tuhan, kalau itu dinyatakan, dimanifestasikan, pasti aja yang namanya kuasa kegelapan atau orang-orang jahat nggak suka. There will be problems. Pasti dalam hidupmu akan punya There will be problem. suffering. Akan ada penderitaan. God, Tetapi You
will not suffer. Saudara gak akan menderita. Why? Kenapa? Because the joy will be in your heart. Kenapa? Pada waktu saudara disakitin orang pun, saudara tetap bisa bersukacita di dalam hati. Why? Kenapa? Because you're suffering for the gospel of the Lord Jesus Karena Christ. saudara itu tidak malu, yaitu menderita untuk pemberitaan Injilnya Yesus Kristus. I mean, there is a joy in your heart Ada sukacita di dalam hatimu. that you are becoming like Jesus. Bahwa kamu itu menjadi sama seperti Yesus Kristus. Paul says, Paulus I bilang, want the third thing also. aku juga mau dong yang ketiga To ini. suffer like him. Yang menderitanya juga sama seperti Last Yesus. Yang terakhir, He says, dikatakan, I want to partake the death of his life. kalau bisa aku juga mau mati seperti apa kematian Yesus. How? Bagaimana? He was butchered. Yesus itu kan benar-benar yang namanya seperti kayak dicincang His aja. whole body was butchered. Bahkan yaitu seluruh, yaitu tubuhnya itu tuh udah The Bible says, I can count all my bones. Bahkan Alkitab berkata yaitu apa? Aku bisa menghitung tulang-tulangku. So if you can hitung tulang-tulang means what? Jadi kalau misalkan saya bilang, kamu bisa menghitung tulang-tulang saya, maksudnya apa? That means there's no flesh. Artinya apa? Kan daging saya udah sobek kan, saudara bisa lihat tulang saya. This was the fall of the Isaiah. Ini adalah 4 ribuan. And he goes on and say, Dan Paulus katakan lagi, not that I achieved that. lalu ayat 12-nya, bukan karena aku telah memperolehnya. Oh, Roh Kudus lebih kuat ya. Amin. Ayat 12 katakan, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, But I press on. tetapi aku kejar terus. So people of God, Tuhan, you who are Christian, saudara yang Kristen, you who are doing ministry, saudara yang melakukan pelayanan, are you pressing on apakah kita ini terus kejar until you attain? Until you attain. sampai saudara itu mencapai? If not, Kalau enggak, remember, ingat, the moment as a Christian you stop moving forward, you're going backward. ingat sebagai orang Kristen, kalau hidup saudara nggak maju ke depan, artinya hidup saudara akan mundur ke belakang. Meaning, Artinya, you will be backsliding. saudara akan lama-lama mundur ke Now, belakang. can people do ministry with backsliding? Bisa nggak orang melayani Tuhan, tapi sebenarnya kerohaniannya Pasti bisa. Bisa. Why? Kenapa? He can use the knowledge of the past to teach the word. Kenapa? Karena dia bisa aja pakai pengetahuan yang dulu-dulunya dia udah capai untuk diajarkan ke masa depan. Hallelujah. Can you see the difference now? Saudara lihat perbedaannya. So that means Artinya, you need to move on. saudara perlu maju. You cannot say, oh, whatever is going to happen, we must reduce our walking with God. Bahwa kita nggak bisa berkata, oh apa nih yang nanti tahun 2017 akan terjadi. Aduh udah deh, kita nggak usah sungguh-sungguh sekali. The more that pressure comes, Apa? Tekanan dunia akan datang. and the more the pressure comes, Semakin tekanan datang, the closer you go to God. semakin lebih dekat kan kita kan kepada Tuhan. The closer you go after God. Semakin lebih kita dekat The kepada more you Tuhan, want Him. semakin kita The mau more dia you want lagi. Him. Semakin kita mau dia lagi. People of God, Nah, Tuhan, if we don't do this, kalau kita tidak lakukan ini, it means, artinya like the psalmist says, sama seperti pemazmur katakan, when the flood will wash away. yaitu nanti yang namanya air badai akan menghapus Even kehidupan. though the earth be removed, Berkatakan walaupun bumi ini goncang, and though the mountains decay, walaupun the yaitu midst of the sea, gunung-gunung itu akan terlempar yaitu ke though dalam its lautan, water rose and trouble, walaupun dikatakan ribut dan berbuih airnya, though the mountains are shaken up, sekalipun yaitu gunung-gunung goyang oleh geloranya, all these things will happen. bahwa semua yang dikatakan ini, kalau saudara gak kuat dalam Tuhan, bisa aja terjadi pada dirimu. But one word he said, Tetapi satu hal yang dikatakan, he says, sebab itu kita tidak akan takut. amen. Therefore, we will Sebab not. itu kita tidak akan takut. Ada ketakutan nggak? Di dalam hidup kita jujur ada ketakutan atau tidak? Do you have fear? Kita punya takut? Enggak. Enggak. Orang yang mati nggak takut. Kalau orang sudah mati nggak takut. Amen. Ada ketakutan nggak? Kita punya ketakutan nggak? Ada ya? Ada nggak? Amen. Kalau udah menonton di sini bisa jadi sukses atau enggak? Apalagi yang perantauan kan, saudara mungkin kan punya kekhawatiran, ketakutan. Saya udah tinggalkan nih kampung halaman saya Do jauh-jauh. we have fear? Saya bisa nggak Does sukses fear di pass sini? through your mind? Ada nggak rasa takut itu melintas dalam Does pikiranmu? fear actually come to your mind, heart once in a Apakah while? yaitu ketakutan itu kadang-kadang muncul di dalam hatimu? Halo? Amen. Now, people of God, Nah Tuhan, what is this fear? apa sih rasa takut ini? This fear will also make you live wrong. Tah, rasa takut ini juga bisa membuat saudara jadi suam-suam kudu. Why? Kenapa? Because the life of Job, Karena apa? Coba perhatikan kehidupan Ayub. man who fear God, Ayub bahkan dikatakan Alkitab, shun evil. dia adalah orang yang apa? Saleh, jujur, takut akan But in Tuhan, chapter menjauhi 3 verse kejahatan. 25, Tetapi di dalam Ayub 3 ayatnya ke-25 katakan, it says, dia katakan yaitu di dalam Ayub yaitu 3 ayatnya yang ke-25.
Ah, Sebab apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangiku. so if you fear, it will come to you. Ya, kalau apapun yang saudara takutin, malah itu yang datangin kita. It will happen. Malah terjadi. You fear your husband run away, surely it will happen. Misalkan kalau kita istri-istri ketakutan suami kita kabur, ya puji Tuhan nanti dia kabur. Hallelujah. Why? Kenapa? That's what the Bible said. Karena kita bilangnya Oh, you begitu. fear you cannot make it in life, Misalkan kalau saudara udah ketakutan, aduh jangan-jangan saya nggak berhasil dalam hidup. it will happen. Ya udah nggak berhasil dalam So hidup. whatever you fear, Dari apapun yang saudara takutin, it will happen. pasti itu terjadi. So what will hold you back in 2017? Apa sih yang menahan saudara tuh untuk maju di tahun 2017? Fear. Ketakutan kita sendiri. Why? Kenapa? Because fear is amounting to because you don't know what is going to happen. Kita ini kan takut karena alasannya apa? Kita itu nggak tahu apa yang bakal terjadi sama hidup kita nantinya. Does God have fear? Tuhan punya rasa takut gak? Ada. Tuhan ada ketakutan juga. Tuhan punya gak rasa takut? Do you think so? But why? Kenapa? Huh? Because it's perfect. Ya, karena Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Remember, Ingat, perfection casts off all fear. amin. Kan dikatakan kasih yang No, sempurna. I said perfection. Oh, kesempurnaan itu mengalahkan atau menghilangkan rasa takut. Why I said perfection? Saya kenapa katakan kesempurnaan? Because love is perfection. Karena kasih itu kan sempurna. Hallelujah. So when you live in the fullness of the love of God, Jadi pada waktu kita hidup di dalam kasih Allah yang sempurna, you are living in perfection. kita artinya apa? Hidup di dalam kesempurnaan. Amen. If a person does not have love, Kalau orang itu tidak memiliki but he has kasih, all knowledge and wisdom, dia hanya memiliki Very pengetahuan intellectual. dan sendiri. Begitu pinternya, he is not perfected. dia itu belum lagi disempurnakan. Why? Kenapa? Because only love Karena hanya kasih brings perfection. yang bisa membawa kesempurnaan di dalam kehidupanmu. Amen. That's why Oleh karena itu, love will bring you no fear. kasih itulah yang membawa kita tuh nggak menjadi orang yang The takut. Bible says, Alkitab katakan, perfect love casts off all kasih fear. yang sempurna mengalahkan segala ketakutan. Amen. So people like that. So what love are you talking about? Kasih apa yang kita bicarakan? Your love for your wife? Kasih untuk istrimu, Your love for your husband? kasih untuk suami. No. The Tidak, fullness of the love of God in your heart. yaitu kepenuhan kasih Allah yang ada di dalam hati. If the love of God is not full in your heart, Kalau misalkan kasih Allah itu tidak sempurna penuh di dalam hatimu, that's when you have fear. baru di situ kita merasa takut. Hallelujah. So remember, yeah, Jadi ingatlah, if you have fear, you will not have faith. kalau kita udah takut, kita nggak punya iman. If you have faith, Kalau kita bilang kita punya iman, you will not have kita faith. nggak mungkin punya You rasa can have takut. only one. Kenapa? Di dalam hati kita hanya boleh punya satu. Because the kingdom of God is not like Indonesian gado-gado. Karena kerajaan Allah itu nggak seperti yang namanya orang Indonesia yang suka gado-gado. Ada asam, ada Ada manis, ada asam, asin, manis, pedas, all kinds of taste. Yeah. macam-macam terasa. No. Tidak. Faith is only one. Iman itu tuh hanya satu. You have faith, Kita punya iman, you will not have fear. artinya kita nggak punya If you ketakutan. have fear, Kalau kita takut, you will not have faith. kita nggak akan punya iman. So people are Jadi that. Tuhan, So how do you do that now? bagaimana kita lakukan Paul ini? say, Paulus How bilang, I know him? supaya aku boleh mengenal dia, Knowing him in the fullness is the love of God. yaitu mengenal dia di dalam kepenuhan kasihnya daripada Allah. For God is love. Sebab Allah itu adalah So kasih. anybody who walks with God, Orang yang berjalan dengan Allah, if you don't have love, kalau orang itu nggak punya kasih, they are not perfected in dia love. itu orangnya belum lagi disempurnakan di dalam kasih Allah ini. Artinya, They will not have fullness of faith. orang ini pun tidak akan memiliki kepenuhan iman. So people are that. Jadi Tuhan, Remember, yeah? ingat, So that means artinya 2017, tahun you will 2017 not fear. jangan takut. You will not fear. Saudara nggak akan takut. Whatever you see, Apapun yang saudara whatever you hear, apapun yang saudara dengar, whatever people say, apapun yang diomongin orang, it will not shake you. itu tidak akan menggoncangkan saudara. Why? Kenapa? Because the perfect love of God Karena kasih Allah yang sempurna will be in your heart. akan ada di dalam I hatimu assure you, untuk menjaminkan I kau will neither leave you nor forsake you. bahwa aku tidak pernah meninggalkan kau dan I mengabaikan will diri. be with you even Aku until the yang end of the akan world. menyertai kau bahkan sampai pada I will persidangan walk with zaman. you. Aku yang akan I berjalan will dengan walk with you. I will call you dan back. aku yang akan berjalan dengan tanganmu. Because you already clapped, I must stop. Amen. People of God. Nah, Tuhan, That means artinya all had a destination. Paulus juga memiliki yaitu tujuan. What is your destination Dan apa yang menjadi tujuanmu for 2000? untuk yaitu tahun 2017 ini? You have to ask. Saudara harus bertanya. Because the psalmist says,
Karena pemazmur katakan, therefore we will not fear. oleh karena itu kami tidak akan takut. Why not fear? Kenapa dia nggak takut? The Lord is my refuge. Karena apa? Dia jadikan Tuhan sebagai pengungsiannya, Strength. dia jadikan Tuhan sebagai kekuatannya. And a very present in all my Bahkan troubles. dikatakan pertolongannya itu pada waktunya itu tuh sudah sangat terbukti di dalam kesesakan. You sing the song, right? Kan saudara nyanyikan lagu. Pertolonganku, Pertolonganmu. pertolonganku. Oh, pertolonganku datang darimu. Saya juga lupa loh. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saya tahu. Dalam hidupku. Amin. Pertolonganku datang darimu. Bukan dengan kekuatan ya kalau salah depan ya. Amin. So people of God, that must be our aim. Itu yang harusnya menjadi tujuan kita juga Move on into that. untuk bisa maju di tahun 2017. So Jadi whatever happens, apapun yang terjadi it cannot touch your life. nggak akan menyentuh kehidupan kita. Do that, Kalau kita lakukan ini, then this God will walk with you. maka Tuhan baru bisa berjalan You dengan will kita. pass Saudara akan 2017 lewati tahun 2017 with God with you. dengan Tuhan yang menyertaimu. Penghasilan, you will see penghasilan. Dan saudara bisa lihat dari penghasilanmu That this God is with you. bahwa Tuhan juga menyertai kau. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Let's Kita berdoa. close our eyes. As we sing this song, Selagi kita naikkan penyembahan ini, search our hearts. mari kita semua selidiki hati kita masing-masing. Look at ourselves. Lihat ke dalam hati kita. Do we need Him more? Do we need Him more? Apa kita butuh Tuhan lebih lagi? And if you know, Kalau saudara tahu, prepare your heart. saudara siapkan hatimu. The second time when we sing, Lalu ketika lagu ini dinaikkan untuk kedua kalinya, you can raise up and come in front. saudara yang merasa perlu jamahan Tuhan, saudara yang bisa bangkit, saudara bisa maju ke depan nanti untuk didoakan. Amin.